Bab 671 Kualifikasi. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah penguasa domain baru dari Istana 9 Netherku. Ketika suara dingin Nine Nether terdengar, seluruh aula berubah menjadi hening. Setelah itu, setiap tatapan naik dan berkumpul pada pemuda yang agak tenang berdiri di belakang Nine Nether. Siapa dia? Dia terlihat agak muda. Menilai dari riak energi spiritualnya, dia sepertinya baru saja melangkah ke alam berdaulat, kan? Dia juga bisa menjadi penguasa domain dengan itu. Apa dia mencoba mengisi slot dengan seseorang secara acak? Beberapa bisikan meragukan menyebar, tatapan mereka yang menatap Mu Chen dipenuhi dengan keraguan. Meskipun tidak mudah bagi pemuda seperti dia untuk memiliki kekuatan seperti ini, posisi penguasa domain Great Havenlau Domain tidak hanya bergantung pada bakat saja, itu tergantung pada kekuatan yang Anda miliki. Tapi yang jelas, tekanan yang dipancarkan dari Mu Chen terlalu sulit untuk meyakinkan orang lain. Raja Asura melirik Mu Chen tanpa emosi. Dia tidak berbicara, tapi pria bernama Su King, yang berada di belakangnya, memberi Mu Chen pandangan sekilas. Bloodhawk King sedang menatap Mu Chen dengan mata menyipit, tatapannya seperti ular berbisa yang membuat bulu kuduk orang lain merinding. Dia melirik Mu Chen dan mengangkat sudut bibirnya, siapa dia? Dia sepertinya bukan orang dari domain Great Havenlau kita, kan? Dia akan menjadi mulai hari ini dan seterusnya. Sebagai kepala Istana 9 Alam Bawah, aku secara alami memiliki hak untuk menentukan penguasa domain Istana 9 Alam Bawah. Aku yakin bahkan kau tidak akan peduli dengan hal ini, kan? 9 Nether berkata dengan acuh tak acuh. Raja Elang Darah menunduk, meskipun kau sudah mengatakannya, Istana 9 Nether masih berada di bawah domain Great Havenlau. Para penguasa domain dari domain Great Havenlau ku semuanya mendapatkan posisi mereka melalui pencapaian mereka. Jika kau dengan santai menunjuk seseorang untuk memiliki posisi ini dengan mudah, apa yang kau perlakukan pada domain Lord yang lain? Jika domain Lord yang kau tunjuk tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, kita mungkin diejek oleh orang lain yang berpikir kalau kita tidak punya orang yang mampu di domain Great Havenlau kita. Jadi kau sendiri tidak bisa menentukan penunjukan seorang domain Lord. Berdiri di belakang Raja Elang Darah, Wu Tian dan Cao Feng menatap Mu Chen. Yang pertama tidak banyak berpikir, tapi tatapan yang terakhir sedikit gelap. Ketika dia teringat saat Nine Nether membawanya kembali, di masa lalu, dia juga memberinya posisi Domain Lord. Kecuali bahwa ketika Nine Nether meninggalkan istana Nine Nether selama bertahun-tahun, dia telah menyerahkan istana Nine Nether pada akhirnya. Istana 9 Nether tanpa 9 Nether jauh lebih rendah dibandingkan dengan Raja Elang Darah, kecuali dia tidak pernah berpikir bahwa 9 Nether akan kembali. Dan kali ini, dia telah membawa kembali seorang pemuda bersamanya. Apa kau menggunakan dia untuk menggantikanku? Cahaya menakutkan melintas di mata Cao Feng saat dia memelototi Mu Chen dengan tatapan gelap. Tatapannya mirip dengan mengabaikan karena kekuatan Mu Chen jauh lebih rendah dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sepertinya penglihatan Nine Nether semakin memburuk. Di aula, ada beberapa dari 7 raja yang tersisa menganggukkan kepala mereka juga, menunjukkan setuju dengan pendapat Raja Elang Darah. Banyak dari mereka yang memiliki hubungan dengan Raja Elang Darah, saat itu, mereka juga yang bersekutu dan berusaha membubarkan Istana 9 Dewa. Melihat situasi tersebut, tatapan Nine Nether menjadi lebih dingin, tapi itu bukan hal yang tak terduga baginya. Ternyata, dia sudah menduga bahwa masalah hari ini tidak akan mudah untuk ditangani. Duduk di atas tahap 3 teratai, Kaisar Burung Bangkai Langit dan Kaisar Murid Spiritual tetap diam sambil membiarkan semua orang berdebat. Adapun Kaisar tidur, matanya tetap mengantuk karena dia tampak tertidur, seolah-olah tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa membangunkannya. Tang Bing dan Tang Rou juga mengertakkan gigi, membenci mereka yang menghalangi 9 Nether sampai mati di dalam hati mereka. Mu Chen dengan ringan tersenyum saat dia melangkah setengah langkah ke depan, dia menatap Bloodhawk King, yang matanya seolah-olah bisa menembus tubuh orang lain dengan senyuman. Kalau begitu saya ingin tahu bagaimana saya bisa mendapatkan kualifikasi untuk menjadi penguasa domain, Raja Elang Darah. Bloodhawk King melirik Mu Chen saat dia bersandar di kursi batu, matanya tertunduk seolah-olah tidak ada minat baginya untuk berbicara. Dia tidak merasa bahwa Mu Chen memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Memang benar, dia adalah salah satu dari 9 raja dari domain Great Havenlau, keberadaan penguasa kelas 5 dengan para ahli sebanyak awan di bawahnya. Satu poin darinya dapat menentukan hidup dan mati orang lain, jika bukan karena 9 Nether yang berdiri di belakang Mu Chen, dia pasti sudah lama membunuhnya, bagaimana dia bisa repot-repot dengan Mu Chen. Tindakan Bloodhawk King membuat rasa dingin di mata Nine Nether tumbuh, tetapi Mu Chen masih mempertahankan senyum tenang. Sangat mudah untuk membuktikan kualifikasi Anda.
Salah satu dari 4 penguasa domain besar yang berdiri di belakang Bloodhawk King, Wu Tian tiba-tiba tertawa, memperlihatkan giginya yang putih, selama kamu bisa mengalahkan seorang domain lord. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan, dia tidak menemukan Mu Chen di matanya karena dia tidak suka siapapun yang dekat dengan para senior. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum saat pupil hitamnya dialihkan ke Wu Tian dan tertawa, itu ide yang cukup bagus. Saat dia selesai berbicara, sosoknya bergerak dan muncul di aula yang luas dan melihat sekeliling, aku ingin tahu apakah ada domain lord di sini yang tertarik untuk berdebat. Dia tidak terlalu rendah hati karena dia telah mengetahui bahwa tidak ada gunanya menjadi rendah hati di sini. Di sini, hanya mereka yang memiliki kekuatan sejati yang dapat memiliki hak bicara. Jika tidak, tidak ada yang akan peduli padanya. Keberanian yang cukup bagus. Kepala dari 4 penguasa domain besar yang berdiri di belakang Raja Pembelah Gunung, Zhou Yue mengerutkan alisnya. Namun, dia tidak berniat untuk ikut campur. Siapapun bisa mengatakan bahwa ini adalah pertempuran antara Raja 9 Neter dan Raja Elang Darah, sebagai seseorang dari faksi Raja Pembelah Gunung, dia secara alami tidak akan ikut campur. Lebih jauh lagi, dia juga tidak menemukan faksi Raja Elang Darah di matanya. Raja-raja yang tersisa agak tertarik saat mereka menyaksikan adegan ini. Bahkan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Raja Elang Darah tidak menonjol. Meskipun mereka tidak terlalu peduli dengan Mu Chen, mereka takut pada Nine Nether, yang telah menggantikan kesengsaraannya dan kekuatannya tumbuh. Haha, Wu Tian tertawa, memperlihatkan gigi putihnya yang mirip dengan binatang buas. Dia menatap Mu Chen dengan ejekan, dia sepertinya tidak mengerti mengapa pemuda di hadapannya ini begitu berani. Meskipun itu menunjukkan bakatnya untuk bisa mencapai alam berdaulat di usianya, bagaimanapun juga, ada terlalu banyak orang jenius di dunia. Dan sebagian besar dari mereka akan mati karena terlalu sombong. Wu Tian secara alami merasakan bahwa Mu Chen baru saja mencapai alam berdaulat baru-baru ini karena fluktuasi energi spiritual pada dirinya tidak setebal yang telah memasuki alam berdaulat untuk waktu yang lama. Zhao Zong, kamu pergi dan lihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk menjadi domain lord. Wu Tian dengan ringan menoleh dan berbicara kepada seorang pria di belakangnya. Dia secara alami ingin membunuh pemuda ini di hadapannya, tetapi dia adalah salah satu dari 4 penguasa domain besar dengan ketenaran yang tersebar luas di domain Great Havenlau. Jika dia bertindak terhadap pemuda yang kurang ajar, itu akan menurunkan statusnya. Cao Feng juga menyilangkan tangannya di samping dan menatap Mu Chen dengan dingin. Dia tidak bertindak sebaik dia memiliki pemikiran yang sama dengan Wu Tian. Berdiri di belakang keduanya, pria bernama Zhao Yue memiliki kulit yang sedikit pucat saat dia tersenyum menakutkan. Dia juga seorang penguasa domain di bawah Raja Elang Darah, meskipun ketenarannya tidak sebanding dengan Wu Tian dan Cao Feng, dia telah berada di alam berdaulat kelas 1 untuk waktu yang lama dengan pengalaman lebih dari ratusan pertempuran yang mendukungnya. Tindakannya memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Jelas, dia telah mengalami segala macam pertempuran hidup dan mati. Bloodhawk King tetap diam selama ini, seolah-olah dia telah menyerahkan semuanya kepada Wu Tian. Kecuali tatapan yang keluar dari sudut matanya yang mirip dengan menonton pertunjukan monyet. Sosok Zhao Yue bergerak dan muncul di tengah aula. Dia menatap Mu Chen dan memperlihatkan senyum buas dan kejam di sudut bibirnya. Dia telah melihat banyak pemuda berbakat seperti Mu Chen, ada sejumlah besar yang telah mati di tangannya juga. Anak nakal, aku tidak pernah bersikap lunak terhadap siapapun. Mungkin kamu akan sedikit menderita jika kamu tersesat sekarang, atau kamu bisa bergabung dengan Aula Elang Darah kami. Paling tidak, itu lebih baik dibandingkan dengan Istana Wanita. Zhao Yue mengungkapkan senyum menakutkan ke arah Mu Chen. Bajingan hina itu. Melihat orang itu mempermalukan Istana 9 Neter mereka, wajah Tang Rou memerah sementara wajah Tang Bing menjadi lebih dingin. Namun, 9 Neter tidak melakukan gerakan apapun saat dia melihat siluet Mu Chen. Mu Chen tetap tenang di wajahnya, mendengar ejekan pihak lain, dia malah tertawa. Keluarkan tubuh surgawi sovereign Anda. Zhao Yue menjilat bibirnya saat dia berbicara. Saya belum menyempurnakan milik saya. Mu Chen samar-samar tersenyum. Di aula, semua orang tertegun sejenak sebelum menatap Mu Chen dengan tatapan aneh. Bukankah orang itu terlalu sombong? Dia bahkan belum menyempurnakan tubuh surgawi berdaulatnya, dan dia berani bertindak begitu kurang ajar di sini. Bahkan wajah Tang Bing dan Tang Rou sedikit berubah karena mereka tidak tahu bahwa Mu Chen belum memperbaiki tubuh surgawi sovereignnya. Sungguh sangat disesalkan. Zhao Yue menghela nafas saat senyum di sudut bibirnya semakin liar. Dia melangkah maju, menyapu energi spiritual yang menakutkan. Sosok cahaya spiritual yang besar muncul di belakangnya.
Karena itu masalahnya, maka matilah. Benda langit es absolut. Benda langit berdaulat berwarna biru es yang sangat besar muncul dengan sekejap saat aura dingin menyapu, bahkan menyebabkan ruang angkasa membeku. Ketika Zhao Yue mendengar bahwa Mu Chen belum memperbaiki tubuh surgawi sovereign, dia tidak berniat untuk bersikap lunak. Sebaliknya, dia menjadi lebih kejam dengan memanggil badan surgawi berdaulatnya sejak awal, dia tampaknya mencoba memberi Mu Chen dampak yang keras dengan kecepatan tercepat. Benda langit berdaulat yang telah dia sempurnakan tidaklah langka, bahkan tidak termasuk dalam 99 peringkat benda langit berdaulat. Tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi anak nakal yang bahkan belum menyempurnakan tubuh surgawi berdaulatnya. Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat ke arah benda langit berdaulat yang sangat besar saat pupil hitamnya tetap tenang. Di bawah ketenangan itu, ada hawa dingin yang mengalir. Benda langit berdaulat. Sangat kuat. Biarkan aku membantumu memperbaikinya. Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan, tidak ada keraguan dalam dirinya saat pilar cahaya spiritual melesat keluar dari kepalanya. Di dalam pilar cahaya, ada pagoda cahaya hitam yang samar-samar muncul. Bab 672 mengejutkan. Boom! Sebuah pilar cahaya melesat dari kepala Mu Chen. Sebuah pagoda hitam samar-samar terlihat di pilar itu. Seiring dengan perubahan segel Mu Chen, pagoda cahaya itu terbang keluar. Saat energi spiritual mengalir, pagoda 9 lapis berwarna hitam diam-diam melayang di udara. Saat pagoda 9 lapis hitam melayang di udara, beberapa tanda naga emas di permukaan pagoda kuno berkedip-kedip dengan cahaya, seolah-olah menggeliat, mengeluarkan tekanan yang tak terlukiskan. Begitu pagoda 9 lapis hitam muncul, itu menarik perhatian semua orang di aula. Bahkan Kaisar Burung Bangkai Langit dan Kaisar Murid Spiritual memiliki kilatan keterkejutan di mata mereka, karena mereka dapat merasakan bahwa pagoda 9 lapis hitam ini tidak sederhana. Mencoba menipu orang. Melihat situasinya, Zhao Yue dengan dingin mendengus. Dia memiliki pengalaman ratusan pertempuran di bawah ikat pinggangnya, jadi dia telah melihat segala macam tontonan. Selain itu, kekuatan pemuda di hadapannya jelas lebih lemah dari dirinya sendiri, dan pemuda itu tidak memiliki badan surgawi yang berdaulat. Tidak peduli apa yang dia coba lakukan, tidak mungkin untuk melawannya. Jari es mutlak. Zhao Yue menginjak kakinya dengan keras. Segel berubah saat benda langit berdaulat yang tampak terbuat dari es tiba-tiba menunjuk ke arah Mu Chen. Energi spiritual es menyapu keluar, bahkan ruang angkasa pun membeku pada saat itu. Jari es itu seperti gunung es yang menyelimuti dirinya. Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat hawa dingin yang menyapu. Cahaya dingin melintas di pupil hitamnya. Saat itu, Liu Ming, yang telah membudidayakan tubuh surgawi api surgawi, tidak dapat melakukan apapun padanya. Benda langit berdaulat yang dimurnikan oleh Zhao Yue jelas tidak ada bandingannya dengan yang pertama. Pada dasarnya itu adalah mimpi buruk untuk menekannya. Boom! Mu Chen tiba-tiba menginjak kakinya, bahkan menyebabkan aula itu tersentak. Di belakangnya, ruang terdistorsi dan lautan ungu samar-samar muncul. Wosh! Sinar cahaya energi spiritual ungu yang berjumlah ratusan melesat. Mereka seperti ular piton besar saat mereka melesat melintasi setengah cakrawala dan berbenturan dengan jari es dengan kecepatan kilat. Cek, cek. Tabrakan antara keduanya langsung meledak dengan suara yang menusuk. Dua kekuatan dominan dari energi spiritual bertabrakan dalam upaya untuk mengikis satu sama lain. Mencoba menggunakan energi spiritual untuk menghadapi benda langit yang berdaulat. Melihat tindakannya, Zhao Yue mencibir dingin. Badan surgawi berdaulat adalah kekuatan bertarung terkuat yang dimiliki oleh seorang ahli berdaulat. Mu Chen benar-benar naif untuk mencoba menghalanginya dengan energi spiritual saja. Bekukan untukku. Segelnya tiba-tiba berubah. Aura dingin di jari es itu seperti arus yang kuat saat mengalir ke bawah dalam upaya untuk membekukan segalanya. Kobaran api. Mu Chen dengan ringan mengangkat sudut bibirnya saat segumpal api ungu melintas di matanya. Tak lama kemudian, untaian api ungu melonjak dalam konfrontasi melawan jari es. Bersamaan dengan kemunculan untaian api ungu, aura dingin yang sangat mengerikan sedang meleleh pada kecepatan yang terlihat. Bahkan ada tetesan air yang jatuh dari jari es saat ia menguap menjadi ketiadaan. Bagaimana mungkin? Wajah Zhao Yue berubah saat melihatnya. Aura dingin yang ada di tubuh surgawi sovereignnya adalah sesuatu yang dia peroleh setelah menggabungkan berbagai giok dingin. Jika energi spiritual biasa menemuinya, tidak hanya akan dibekukan, itu juga akan melambat. Tapi, saat ini, itu sedang dibakar oleh Mu Chen. Untuk membalas kesopanan demi kesopanan, giliranku selanjutnya. Mu Chen tersenyum, tapi matanya dingin. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pagoda 9 lapis hitam membumbung tinggi ke langit dan melebar hingga kira-kira 1000 kaki.
Kemudian dengan cepat menekan ke bawah dengan kecepatan kilat, langsung menyelimuti tubuh surgawi berdaulat Zhao Yue di dalamnya. Mengaum. Ketika pagoda 9 lapis hitam ditekan ke bawah, naga emas di permukaan pagoda mengeluarkan raungan yang dalam. Pada pagoda 9 lapis, lapisan cahaya keemasan dipicu. Dalam sekejap, 5 lapisan pagoda 9 lapis menyala. Dalam turnamen Akademi Spiritual Besar, Mu Chen mampu menyalakan lapisan keempat saat dia bertarung melawan Liu Qingyun. Tapi, tentu saja, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada di masa lalu, jadi dia bisa dengan mudah menyalakan lapisan kelima sekarang. Mengaum. Cahaya keemasan melonjak di lapisan kelima pagoda, dan 5 naga emas mengaum saat mereka terbang dari pagoda 9 lapis, sebelum menyerbu ke dalam pagoda. Mereka berubah menjadi api keemasan saat mereka menyelimuti badan langit yang berwarna biru es. Api keemasan melonjak saat mereka memancarkan fluktuasi yang berbahaya. Zhao Yue memandang api keemasan saat wajahnya berubah. Jelas, dia merasakan ancaman yang sangat besar, tetapi dia memiliki banyak pengalaman bertarung di bawah ikat pinggangnya. Dalam sekejap, dia menarik napas dalam-dalam dan mengganti segelnya. Cahaya mengalir di permukaan benda langit es absolut. Melihat dari jauh, itu seperti raksasa es raksasa dengan aura dingin yang menyebar. Wosh! Pada saat itu, api keemasan menyambar. Tidak ada keraguan saat api itu langsung menyelimuti raksasa es yang seperti kristal itu. Uff! Uff! Saat api keemasan melonjak keluar, mata Zhao Yue langsung berganti dengan keterkejutan ketika dia merasakan bahwa tubuh surgawi berdaulatnya benar-benar dengan cepat meleleh di bawah api keemasan. Api emas itu sebenarnya sangat sombong. Sial, itu tidak mungkin. Zhao Yue mengatupkan giginya. Laut berdaulat muncul di belakangnya saat energi spiritual yang tak terbatas mengalir menuju tubuh surgawi berdaulat. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk mendukung tubuh surgawi berdaulat, api emas masih menyala. Saat api melewatinya, es badan surgawi berdaulat terus mencair dengan cepat. Wajah Zhao Yue mulai memucat saat keringat dingin keluar. Di istana, mereka yang sebenarnya menyimpan tatapan untuk menonton pertunjukan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubahnya saat ini. Berbagai raja menatap api keemasan di pagoda 9 lapis. Mereka tampak sedikit takut dengan api emas itu. Kobaran api ini. Di atas tahap teratai, Kaisar Burung Bangkai Langit dan Kaisar Murid Spiritual memiliki sedikit keheranan di wajah mereka yang tenang. Api keemasan itu tidak tampak begitu sederhana. Kaisar tidur, yang matanya tertunduk dengan mata mengantuk, tampak seolah-olah dia sedikit membelalakan matanya pada kejadian ini. Dia bergumam dengan suara yang tidak jelas, sungguh api yang sombong. Api keemasan itu menyalakan semua yang ada di depan mereka dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli bagaimana Zhao Yue berusaha untuk melawan, tubuh surgawi sovereignnya, yang merupakan raksasa es, dengan cepat menyusut ukurannya. Rasa sakit yang hebat melonjak dari tubuh Zhao Yue. Meskipun dia belum menyatukan tubuhnya dan tubuh surgawi berdaulatnya, masih ada hubungan yang signifikan di antara mereka. Dengan demikian, dia juga menderita akibatnya. Zhao Yue mengertakkan gigi dengan erat saat kegelisahan yang tegang melonjak dari hatinya. Dia masih tidak mengakui kekalahan saat dia menatap Mu Chen dengan mata ganas dalam upaya mencari kesempatan untuk menyerang balik. Keras kepala. Merasakan tatapannya, Mu Chen juga mengerutkan alisnya dan tidak lagi menunjukkan kelonggaran. Dengan lambaian lengan bajunya, api keemasan menyapu dan telah menyelimuti tubuh surgawi berdaulat yang ditempa dari es absolut. Dia tahu bahwa untuk menjadi penguasa domain Istana 9 Neter, dia harus mengungkapkan kekuatan aslinya. Saat ini, dia tidak perlu menunjukkan rasa kasihan, dia hanya perlu mengintimidasi. Dan untuk mencapai efek itu, dia harus menunjukkan cara yang dahsyat. Bakar. Mu Chen tiba-tiba mengatupkan giginya saat api keemasan berkobar. Benda langit berdaulat yang tampak seperti raksasa es, dalam sekejap, berubah menjadi arus air saat meleleh, berubah menjadi tidak ada apa-apa di bawah nyala api keemasan. Uff. Uff. Kabut air menyebar di dalam pagoda 9 lapis, dan raksasa es itu hancur. Puff. Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Zhao Yue saat sosoknya terbang dalam keadaan menyedihkan. Matanya sangat putus asa, dan dipenuhi dengan rasa takut saat dia menatap Mu Chen. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa badan surgawi sovereinnya benar-benar dimurnikan oleh Mu Chen. Di aula, semua jenis bisikan berhenti pada saat ini. Banyak domain lord memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan para raja memiliki mata yang sedikit menyipit. Meskipun badan surgawi berdaulat Zhao Yue tidak unik, untuk menyempurnakannya jelas tidak dapat dicapai oleh siapapun. Selain itu, kekuatan pemuda di depan mata mereka memiliki kesenjangan yang signifikan dengan Zhao Yue. Pemuda itu, sepertinya tidak sederhana.
Raja Asura, yang tidak memiliki ekspresi saat menatap Mu Chen, memiliki riak di matanya saat dia bergumam. Berdiri di belakang Raja Asura, Su King, yang merupakan kepala dari 4 penguasa domain besar, juga terkejut saat melihat pemandangan ini dan dengan ringan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kekuatan bertarung yang dimiliki oleh pemuda ini jelas tidak seperti yang ditunjukkan di permukaan. Sejak awal, Zhao Yue telah meremehkan Mu Chen di dalam hatinya, dan itu benar. Wah, Mu Chen sebenarnya sangat kuat. Tang Rou sangat terkejut saat dia melihat siluet Mu Chen dan bersorak kegirangan. Sebelumnya, dia tidak terlalu percaya diri untuk Mu Chen. Lagi pula, Mu Chen bahkan belum menyempurnakan tubuh surgawi berdaulatnya. Tapi siapa yang menyangka bahwa pertempuran ini akan berakhir begitu langsung dan efisien. Tidak hanya Zhao Yue dengan cepat dikalahkan, bahkan tubuh surgawi berdaulatnya pun disempurnakan. Sekilas keterkejutan juga melintas di mata Tang Bing saat dia menganggukkan kepalanya. Orang itu memang memiliki beberapa kemampuan yang dianggap penting oleh kakak perempuan Nine Nether. Nine Nether tidak terkejut, tapi dia memiliki senyum menawan di wajahnya yang sedingin es. Apa yang dilakukan Mu Chen sangat indah. Bloodhawk King dengan dingin menatap Mu Chen saat dia melirik Zhao Yue yang menyedihkan dan berkata dengan acuh tak acuh, sampah seperti itu. Ada kebencian yang ditekan dalam suaranya. Dia awalnya bermaksud untuk menekan Mu Chen sehingga Nine Nether tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak pernah menyangka metode Mu Chen begitu tajam. Zhao Yue menunduk malu saat dia melirik Mu Chen dengan tajam, sebelum mundur dalam keadaan menyesal. Mu Chen tidak terganggu tentang hal itu saat dia mengangkat kepalanya, pupil hitamnya menatap langsung ke arah Raja Elang Darah. Sosok pemuda itu tinggi dan lurus saat dia mempertahankan sikap tenang. Tapi pada saat ini, tidak ada seorang pun yang menghinanya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Raja Elang Darah sambil tersenyum. Tuan Raja Elang Darah, saya ingin tahu apakah saya memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa domain Istana 9 Alam Maut sekarang. N. Bab 673 dipukuli sampai mati. Di aula, ketika Raja Elang Darah mendengar suara jernih yang datang dari Mu Chen, matanya yang tajam yang bisa membuat bulu kuduk orang lain merinding memiliki noda kegelapan di dalamnya. Jari-jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi, tetapi dia tidak berbicara. Namun, ada tekanan tanpa bentuk yang menyebar. Itu mirip dengan seekor elang yang memburu mangsanya, keganasannya sangat fatal. Seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai alam berdaulat kelas 5 bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Mu Chen. Namun, dia hanya mengerutkan alisnya sedikit, dan ekspresinya tetap tenang. Saat itu, dia bahkan telah menanggung tekanan yang datang dari Luo Tianshen, dan ada jarak yang signifikan antara Bloodhawk King dan Luo Tianshen. Huff. Tepat ketika tekanan menyebar, dengusan dingin datang dari Nine Nether saat dia menghilangkan tekanan di sekitar Mu Chen. Di belakang Bloodhawk King, Wu Tian mempertahankan ekspresi tersenyum. Namun, senyumnya sedikit menakutkan karena dia tampaknya tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk membuat Zhao Yue keluar akan memberi Mu Chen kesempatan untuk tampil. Berdasarkan cara dan kemampuan yang dia tunjukkan sebelumnya, dia tampaknya tidak lebih lemah dari domain Lord biasa. Sungguh metode yang bagus yang dimiliki saudara ini, tanganku sedikit gatal sekarang. Aku ingin tahu apakah kamu ingin berdebat sedikit. Wu Tian menatap Mu Chen sambil tersenyum lembut. Dia tahu bahwa Bloodhawk King tidak ingin mengembalikan kuota Great Law Gold Pond kembali ke Nine Nether, dan Mu Chen telah mengalahkan Zhao Yue sekarang. Jika dia tidak bertindak dan menindas roh pihak lain, Istana 9 Nether mungkin benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mendengar kata-kata Wu Tian, banyak domain lord di aula sedikit menggerakkan sudut mulut mereka. Di antara domain lords di domain Great Havenlaw, peringkat Wu Tian berada di depan. Dan saat ini, dia tampaknya sedikit sombong untuk bertindak seperti ini. Aku tidak melihat ada kebutuhan lagi untuk pertempuran antara domain lord. Jika kau merasa Istana 9 Netherku tidak memiliki kemampuan, maka adakan pertarungan antara para raja. Jika Anda kalah, serahkan semua kuota Anda. Nine Nether memiliki ekspresi tenang karena dia tahu kekuatan Mu Chen. Meskipun yang terakhir memiliki banyak kartu di lengan bajunya, dia belum menyempurnakan tubuh surgawi berdaulatnya. Mungkin dia bisa menghadapi alam berdaulat kelas 1, tapi Wu Tian sudah mencapai alam berdaulat kelas 2. Jika mereka bertarung, Mu Chen mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Kata-katanya agak tenang, tapi itu membuat semua orang di aula terkejut di hati mereka. Pertempuran antara domain lord bisa dianggap sepele. Jika itu adalah pertempuran antara raja, itu agak serius. Saat salah satu pihak kalah, akan ada pukulan besar pada prestise domain Great Havenlaw.
Jadi, ketika mendengar kata-kata Nine Nether, bahkan Raja Elang Darah telah menyipitkan matanya. Jika kekuatan Nine Nether tetap seperti di masa lalu, itu akan menjadi sesuatu yang dia dambakan. Tapi sekarang Nine Nether telah kembali setelah berhasil menyelesaikan kesengsaraan, kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Sebelum dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatannya, itu jelas merupakan keputusan yang tidak rasional untuk jatuh sepenuhnya. Batuk. Di atas tahap teratai, Kaisar Sky Vulture akhirnya mengeluarkan batuk ringan sambil berkata dengan suara tua, seperti pasukan raja lainnya dari domain Great Havenlaw, Istana Sembilan Nether secara alami memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kolam emas Greatlaw. Di masa lalu, ketika Nine Nether tidak ada, kuota digantikan untuk sementara. Sekarang setelah dia kembali, kuota akan dikembalikan padanya. Kaisar murid spiritual tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar kata-katanya, Raja Elang Darah melirik Kaisar murid spiritual. Menyadari bahwa yang terakhir tidak membantah, dia menganggukkan kepalanya. Karena Kaisar Dewa Pemakan Bangkai telah mengatakannya, kuota akan dikembalikan ke Istana Sembilan Neraka. Sedangkan untuk 1000 cairan spiritual berdaulat yang diberikan kepada mereka saat itu, tidak perlu dikembalikan. Biarkan Istana Sembilan Nether menyimpannya. Karena ada 1000 hal yang harus dilakukan di Istana Sembilan Neraka, Anda akan membutuhkan cairan spiritual berdaulat itu, bukan? Menyelesaikan pidatonya, dia memberi Nine Nether sebuah senyuman. Senyumnya dipenuhi dengan sedikit ejekan. Nine Nether juga membalasnya dengan senyum yang dipenuhi dengan rasa dingin, karena kuota telah ditetapkan, maka mari kita bahas kota-kota yang menjadi milik Istana Sembilan Nether kami. Mendengar kata-katanya, ekspresi Raja Elang Darah menjadi gelap. Dia tidak menempatkan kuota Greatlaw Gold Pond dengan penting, bahkan jika Mu Chen pergi bersaing, dia tidak percaya bahwa yang terakhir dapat muncul di antara banyak domain lord dan mendapatkan kuota terbatas. Dengan demikian, dia bisa memberi mereka satu langkah. Tetapi, saat ini, Nine Nether ingin mengambil kembali semua kota yang sudah berada di bawah kendalinya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia toleransi. Kota-kota itu memberinya sejumlah besar cairan spiritual berdaulat setiap tahun, memungkinkan Aula Elang Darah untuk berkembang dengan cepat dan terus memperkuat dirinya sendiri. Cairan spiritual berdaulat adalah sesuatu yang tidak bisa kurang, jadi dia benar-benar tidak mau memberikan domba-domba gemuk yang telah dia ambil. Sembilan Nether, bukankah nafsu makanmu sedikit terlalu besar saat kamu baru saja kembali? Raja Elang Darah dengan dingin berkata. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik Istana Sembilan Netherku. Sembilan Nether samar-samar berkata, kota-kota itu tidak diambil secara paksa olehku. Kamu telah meninggalkan Istana Sembilan Nether selama bertahun-tahun, sejak kapan kamu melakukan bagianmu untuk melindungi kota-kota itu? Karena kau tidak bisa melindungi orang lain, wajar jika orang lain mencari tuan baru. Raja Elang Darah dengan dingin mencibir. Raja Elang Darah, kita semua mengerti, mengapa berbicara dengan penuh wibawa tentang hal itu. Apa kau pikir aku tidak menyadari ancamanmu dalam kegelapan? Sembilan Nether membantah. Di dalam istana, keduanya memiliki tatapan dingin dan tidak mengeluarkan satu langkah pun. Raja-raja yang tersisa tetap diam sambil membiarkan keduanya bertarung. Mereka, tampaknya, tidak berniat untuk bergabung dalam kekacauan ini. Kalian berdua bisa berhenti berdebat. Di atas tahap teratai, Kaisar Murid Spiritual, yang tidak berbicara, menyapu matanya yang hitam pekat pada semua orang. Domain Havenlaw Agung kita memiliki aturan dan peraturannya sendiri. Selama masih dalam aturan, apapun bisa dilakukan. Mengenai kepemilikan kota-kota itu, jika ada yang tidak senang, silakan bertindak. Sama seperti kata-kataku sebelumnya, selama masih dalam aturan. Mendengar kata-katanya, Nine Nether mengerutkan alisnya, sementara Bloodhawk King tersenyum puas. Sebagai raja dari domain Great Havenlaw, mereka tentu saja tahu aturan dan peraturan domain Great Havenlaw. Wilayah di dalamnya sangat luas, dan di antara wilayah-wilayah itu, ada banyak kota. Sebagian besar dikendalikan oleh domain Great Havenlaw, sementara wilayah yang tersisa diserahkan kepada 9 raja untuk dikelola. Di antara 9 raja, akan ada beberapa yang tidak harmonis dan kadang-kadang bersaing untuk memperebutkan wilayah. Mengenai kompetisi tersebut, domain Great Havenlaw tidak menghentikannya, tetapi ada aturannya. Tidak ada raja yang boleh ikut serta dalam kompetisi, hanya bawahan mereka yang boleh ikut serta. Saat ini, Istana Sembilan Nether dapat dianggap sebagai yang terlemah di antara 9 raja. Sedangkan untuk domain lord, hanya ada satu, Mu Chen, yang baru saja memperoleh kualifikasi. Adapun pasukan raja lainnya, mereka memiliki banyak ahli yang kuat di bawah mereka, sebanyak awan.
Jika mereka bertarung, Istana Sembilan Neter jelas tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Jadi, meskipun kata-kata Kaisar Murid Spiritual tampaknya tidak membantu kedua belah pihak, mereka sebenarnya telah menolak upaya Sembilan Neter untuk mengambil kota-kota itu. Lagi pula, tidak mungkin bagi Mu Chen dari Istana Sembilan Dewa untuk menghadapi pasukan itu dengan banyak ahli seperti awan sendirian. Sembilan Neter mengatupkan giginya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia melihat Kaisar Burung Bangkai Langit menggelengkan kepalanya dengan ringan padanya. Baru setelah itu dia dengan enggan menelan kata-kata yang akan dia katakan dan dengan dingin berkata, karena itu masalahnya, maka kita lihat saja nanti. Kamu dipersilakan untuk mencoba kapan saja. Raja Elang Darah tertawa tanpa menempatkan kata-kata tajam Nine Nether di dalam hatinya. Bagaimanapun, perbedaan antara dua kekuatan di bawah mereka terlalu signifikan. Meskipun Mu Chen telah mengalahkan Zhao Yue hanya berada di peringkat tengah dari sekian banyak domain lord di Aula Elang Darah. Mu Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat bagaimana situasi berkembang, kemudian sosoknya bergerak dan muncul di belakang Nine Nether. Mu Chen, kamu sangat kuat. Tang Rou mendekati Mu Chen dan terkekeh. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak peduli apa, Mu Chen telah mendapatkan kembali wajah Istana Sembilan Nether mereka. Tang Bing dengan samar menganggukkan kepalanya saat dia mengungkapkan senyuman langka pada Mu Chen. Setelah perjuangan antara hidup dan mati, akhirnya saya melihat senyum kakak Tang Bing. Itu tidak mudah. Melihat reaksinya, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Tang Rou menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Dia rupanya telah mendengar nada menggoda dalam kata-kata Mu Chen. Wajah Tang Bing memerah saat dia dengan malu-malu memelototi Mu Chen. Setelah itu, wajahnya kembali membeku saat dia berkata, saat Anda menerima kuota Great Law Gold Pond, saya akan tersenyum sampai Anda puas. Kalau begitu aku harus bekerja keras. Mu Chen tampak sedikit bersemangat. Tang Bing memiringkan kepalanya sambil mendengus pelan. Namun, ada sedikit angkat di sudut bibirnya yang kemerahan. Hatinya, yang sedikit tertekan dari sebelumnya, telah mengendur banyak sekarang. Ketika Nine Nether melihat bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan kota-kota yang hilang di konferensi Sembilan Raja, dia tidak lagi berbicara dan mempertahankan ekspresi tenang. Tidak peduli apa, dia setidaknya telah merebut kualifikasi untuk Mu Chen. Adapun hal-hal yang telah diambil, akan ada waktu di masa depan untuk menanganinya. Adapun sisa konferensi, itu membahas hal-hal lain, yang tidak disela oleh Nine Nether. Setelah 1 jam, konferensi akhirnya berakhir. Ketika konferensi berakhir, Nine Nether menegakkan tubuhnya dan memimpin Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou keluar dari aula. Di luar istana, mereka bertemu dengan kelompok Raja Elang Darah. Kedua belah pihak saling memandang dengan tatapan dingin, bahkan suhu di sekitarnya sepertinya telah menurun. Haha, Nine Nether, bagus untuk anak muda memiliki dorongan. Tapi ingatlah bahwa itu terlalu mudah untuk dipatahkan. Raja Elang Darah tersenyum ringan. Raja Elang Darah juga harus ingat bahwa perutmu mungkin tidak akan tahan jika kau terlalu serakah. Nine Nether menjawab dengan acuh tak acuh. Haha, perutku ini bahkan bisa menampung seluruh Istana Sembilan Dewa. Raja Elang Darah tersenyum dengan mata menyipit. Dia kemudian melirik ke arah Mu Chen, yang berdiri di samping Nine Nether, dengan kilatan dingin di matanya. Dia tidak berbicara lagi saat dia melangkah pergi. Wu Tian dan Cao Feng melewati mereka. Tak lama kemudian, yang pertama sedikit menghentikan langkahnya di samping Mu Chen saat dia mengulurkan tangannya dengan senyuman di wajahnya. Dia dengan lembut menepuk bahu Mu Chen dan berkata dengan nada lembut, kakak ini, jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi untuk Great Law Gold Pond, maka saya harus mengingatkan Anda. Suaranya terhenti, dan senyum buas terangkat di sudut bibirnya. Hati-hati, kalau kamu akan dipukuli sampai mati olehku. Dia tertawa sambil menepuk bahu Mu Chen dan pergi. Melihat siluet Wu Tian, Mu Chen bergumam, aku benar-benar ingin memukulinya sampai mati. Bab 674 memurnikan tubuh abadi matahari yang agung. Di pintu masuk aula, Nine Nether mendengar gumaman Mu Chen, dan segaris senyum muncul di wajahnya yang sedingin es. Orang yang berisik, bagus baginya untuk dipukuli sampai mati. Kalau begitu, saya akan bekerja keras untuk itu. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Berdiri di belakang mereka, Tang Bing dan Tang Rou tersenyum pahit. Mereka tidak tahu dari mana Mu Chen mendapatkan kepercayaan dirinya, tapi Wu Tian bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Zhao Yue. Bahkan di antara penguasa domain dari domain Great Havenlau, dia berada di puncak. Jika mereka bertarung, mereka berdua tidak bisa membayangkan hasil dari Mu Chen. Orang ini benar-benar tidak takut pada apapun. Ayo pergi. Sembilan Nether tersenyum. Rasa dingin yang dia rasakan sebelumnya, saat dia memasuki istana,
telah menghilang saat dia melambaikan tangannya dan hendak pergi bersama mereka. 9 neter. Tiba-tiba ada suara yang terdengar, menghentikan langkah 9 neter, sebelum dia sedikit menoleh. Dia melihat Su King, mengenakan pakaian biru. Tatapan Su King bersinar dengan sukacita saat dia menatapnya. Oh, jadi ini Su King. Ada apa? 9 neter mengangkat tatapannya sambil tersenyum, meskipun suaranya hangat, ada nada dingin dalam suaranya yang membuatnya tidak bisa didekati. Karakter 9 neter tidak mudah didekati sejak awal. Meskipun dia dan Su King hampir tidak bisa dianggap sebagai kenalan, Su King tidak berbeda dengan orang asing di matanya. Melihat tatapan ramping 9 neter, Su King tertegun sejenak. Ketenangan yang biasanya dia miliki menghilang, bahkan detak jantungnya berdetak lebih cepat. Matanya juga semakin bersinar dan memanas. Saya menyambut kepulangan Anda, Su King berkata, pada akhirnya, dengan nada ringan. Terima kasih. 9 neter dengan acuh tak acuh menganggukkan kepalanya saat dia berbalik dan pergi tanpa berniat untuk berbicara lebih lanjut dengan Su King. Tepat ketika Su King mengumpulkan keberaniannya dan hendak berbicara lebih banyak, wajahnya tumpul dan mengangkat bahunya untuk mengejek diri sendiri. Menatap siluet itu, kekaguman di matanya tidak berkurang. Cek, sepertinya kamu tidak lebih baik dariku. Di belakang Su King, ada suara sombong yang bergema. Menoleh, dia melihat Zhou Yue menatapnya sambil tersenyum. Setidaknya aku tidak dipukuli. Ekspresi Su King kembali normal. Banyak orang tahu bahwa Zhou Yue memiliki perasaan pada Tang Bing. Bagaimanapun juga, orang itu bersembunyi di Istana 9 Neter saat itu dan diusir oleh Tang Bing dengan pedang. Ngomong-ngomong, kita memang memiliki nasib yang sama. Zhou Yue tersenyum dan sedikit menyipitkan matanya, melihat sosok ramping yang mengikuti di belakang 9 Neter. Saya sudah bertanya. Pria yang mengikuti 9 Neter di belakang bernama Mu Chen. Sepertinya 9 Neter berniat menyuruhnya mewakili Istana 9 Neter untuk kompetisi Great Law Gold Pond kali ini. Bagaimana menurutmu? Haha, itu tidak akan melibatkan saya, apapun yang terjadi. Su King tersenyum ringan. Dia tahu bahwa tidak masalah apakah Mu Chen sederhana atau tidak, sama sekali tidak mungkin untuk menggoyahkan posisinya sebagai kepala karena dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kekuatannya sendiri. Kepala dari 4 penguasa domain besar bukanlah sesuatu yang diperoleh melalui kata-kata saja. Ya, sepertinya akan ada pertunjukan yang harus ditonton. Aku ingin melihat seberapa jauh Mu Chen ini bisa melangkah. Zhou Yue tersenyum dengan mata menyipit. Keduanya tertawa saat mereka berbalik dan pergi. Su King sepertinya masih tertarik padamu. Beberapa sosok melesat di cakrawala. Dalam perjalanan kembali ke Istana 9 Neter, Mu Chen dengan sungguh-sungguh berkata saat dia mendekati 9 Neter. Diam. 9 Neter memutar matanya pada orang yang tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Tang Bing dan Tang Rou tersenyum. Kamu telah melihat Wu Tian dan Cao Feng, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu percaya diri? Jika kamu ingin mendapatkan kuota Great Law Gold Pond, kamu harus mengalahkan salah satu dari mereka. 9 Neter menatap Mu Chen saat dia berkata dengan ekspresi serius. Masih terlalu dini untuk membicarakannya. Pemuda itu merenung sejenak saat senyum yang mereda muncul di wajah tampannya. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Tapi 2 bulan dari sekarang, saya akan menang. 2 bulan sudah cukup baginya untuk menyempurnakan tubuh abadi matahari. Pada saat itu, dia tidak perlu takut pada lawan yang memiliki level yang sama dengan tubuh surgawi berdaulatnya. Bahkan jika Wu Tian memiliki kekuatan penguasa kelas 2, tidak perlu takut. Tang Bing dan Tang Rou terkejut, setelah melihat kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh pemuda itu. Mereka masih belum terlalu mengenal Mu Chen, jadi mereka tidak mengerti seberapa besar dia bisa berkembang hanya dalam waktu 2 bulan. Lagi pula, masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dengan Wu Tian dan Cao Feng. Meskipun mereka memiliki keraguan di dalam hati mereka, mereka tidak membicarakannya ketika mereka melihat 9 Neter dengan ringan menganggukkan kepalanya. Mereka percaya pada 9 Neter, dan 9 Neter percaya pada Mu Chen. Jadi, tentu saja, mereka akan percaya pada Mu Chen juga. Mungkin dia akan benar-benar mencapainya. Bekerja keras. Tang Bing dan Tang Rou saling bertukar pandang saat mereka dengan lembut berkata kepada Mu Chen. Penampilan mereka yang serupa memiliki jejak dorongan dan harapan saat ini. Setelah kembalinya 9 Neter, pertempuran pertama Istana 9 Neter mereka adalah yang paling penting. Melihat dorongan dan harapan di mata kedua gadis itu, Mu Chen mengangkat kepalanya sambil menghirup udara dalam-dalam. Tak lama kemudian, dia tersenyum ringan. Sepertinya saya pasti harus mendapatkan kuota untuk Great Law Gold Pond. Namun, dia bahkan lebih bersemangat untuk akhirnya mulai memurnikan grid solar unding body yang dia impikan. Ini akan menjadi titik awal dari jalannya menuju menjadi ahli tertinggi.
Aula Raja Elang Darah. Wajah Blood Hawk King menjadi gelap saat dia sedikit menyipitkan matanya. Niat membunuh menakutkan yang disebarkan membuat semua ahli di aula tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Siapapun bisa mengatakan bahwa Raja Elang Darah sangat marah saat ini. Tuan, apakah kita akan memperlambat kecepatan kita dalam menelan Istana 9 Neter untuk saat ini? Seorang ahli dari Aula Elang Darah dengan lembut berkata. Memperlambat. Raja Elang Darah membuka matanya dan dengan dingin menatap, menyebabkan ahli yang sebelumnya berbicara merasakan dingin di tulang belakang mereka. Hanya seorang wanita aneh yang ingin membuat raja ini merasa takut. Pidato Raja Elang Darah terasa dingin. Sampaikan perintahku, percepat kecepatan kita untuk mengambil alih kota-kota di bawah Istana 9 Neter. Selama mereka bergabung dengan Istana Elang Darah kita, raja ini akan memberikan mereka segala macam keuntungan. Jika tidak, mereka akan meremehkan Balai Elang Darah kita, dan di masa depan, saat raja itu meributkannya. Raja Elang Darah melambaikan tangannya sambil berkata dengan cibiran dingin. Ya, hierarki atas Aula Elang Darah segera menjawab. Sekelebat senyum menakutkan muncul di sudut bibir Blood Hawk King saat dia melanjutkan, sepertinya Nine Nether sangat mementingkan anak nakal bernama Mu Chen itu. Karena kepercayaan dirinya sebesar itu, kalian melumpuhkannya selama kompetisi Gold Pond mertua. Mendengar kata-katanya, Wu Tian dan Cao Feng bertukar pandang saat senyum buas muncul di wajah mereka. Kami juga memiliki pemikiran yang sama. Istana 9 Neter, ruang kultivasi. Mu Chen duduk diam dengan ekspresi tenang, tidak ada riak energi spiritual di sekitarnya. Dia belum memulai kultivasinya dan telah duduk dengan tenang selama 2 jam terakhir. Hanya ketika hatinya menjadi setenang air, dia perlahan-lahan membuka matanya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, kemudian cahaya gelap keluar dari tubuhnya dan melayang di depannya. Itu adalah kertas hitam misterius yang memiliki metode kultivasi dari tubuh abadi matahari besar, halaman abadi. Mu Chen diam-diam melihatnya. Selembar kertas hitam misterius ini berisi rahasia yang bisa membuat para ahli sovereign yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Nilai sebenarnya dari halaman abadi bahkan dapat menyebabkan penguasa surgawi terganggu. Setelah memanggil selembar kertas hitam ini, segel Mu Chen berubah sekali lagi. 3 gumpalan cahaya terbang keluar dan 3 gumpalan cahaya itu mengandung fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Samar-samar, ada aliran air yang bergema. Itu adalah tanda bahwa jumlah energi spiritual telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ketiga gumpalan cahaya itu adalah bahan yang telah diusahakan dengan susah payah oleh Mu Chen. 9 matahari Lingzi ilahi. Buah matahari besar yang hampa. Daun ilahi yang abadi. Ketiga bahan ini langka. Mu Chen telah mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkannya. Tapi, untungnya, dia berhasil mengumpulkannya. Dia akhirnya bisa menumbuhkan tubuh abadi matahari besar yang awalnya berada di luar jangkauannya. Tangan ramping Mu Chen perlahan-lahan mendarat di halaman abadi. Cahaya gelap melonjak di atas kertas hitam misterius yang mengalir keluar dari jarinya dan masuk ke dalam tubuhnya. Informasi kuno yang tak terbatas meledak di benak Mu Chen. Aliran itu menyebabkan tubuhnya bergetar. Namun, dia dengan paksa menahannya dan menerima informasi hebat itu. Metode rumit untuk memurnikan tubuh abadi matahari yang agung. Penerimaan pesan itu berlangsung selama belasan menit, sebelum akhirnya berakhir. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan pupil hitamnya menatap ketiga harta itu. Tatapannya dipenuhi dengan kesungguhan. Dia tahu dari informasi itu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk memperbaiki grid solar Unding Body. Bukan hanya karena kelangkaan bahannya, ada alasan lain juga. Begitu dia gagal, akan sulit bagi tubuhnya untuk kompatibel dengan grid solar Unding Body. Bahkan jika dia berhasil mengumpulkan bahan lagi di masa depan, tidak mungkin baginya untuk berhasil. Tidak ada kesempatan kedua untuk tubuh abadi matahari yang agung. Saat dia gagal, dia akan kehilangan kesempatan selamanya. Kondisi yang begitu keras membuat hati Mu Chen tersentak. Tapi keterkejutan itu segera ditekan olehnya. Dia menghirup seteguk udara dalam-dalam, dan tidak lagi memiliki keraguan di matanya. Tidak peduli betapa sulitnya untuk menumbuhkan tubuh abadi matahari yang hebat, saya pasti tidak akan menyerah. Lebih jauh lagi, saya harus berhasil memurnikannya. Karena aku sudah memberikan janjiku pada gadis itu. Mu Chen membentuk segel, dan tatapannya menjadi tajam dan tegas. Mari kita mulai. N. Bab 675-9 Matahari sebagai tubuh, matahari besar memurnikan tubuh. Hati Mu Chen setenang air, energi spiritual di sekitarnya diam-diam ditarik kembali, seolah-olah itu adalah jurang yang tak berdasar. Tetapi ketika hatinya menjadi tenang, laut berdaulat di tubuhnya mulai beriak dengan gelombang pasang. Gemerisik. Sovereign Sea yang berwarna ungu sedang menyapu dengan ombak besar saat ini.
Ada suara gemerisik air yang terdengar bersamaan dengan energi spiritual yang agung di dalam laut kedaulatannya. Memurnikan tubuh surgawi berdaulat membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Oleh karena itu, Mu Chen membuat persiapan. Di laut sovereign yang deras, ada cahaya keemasan yang membumbung tinggi dan melayang di atas lautan tak lama kemudian. Itu adalah roh Mu Chen. Pada saat ini, ekspresi rohnya dipenuhi dengan kesungguhan. Kilatan api ungu bercampur dengan energi spiritual dimuntahkan dari mulut rohnya. Tak lama kemudian, tatapan rohnya berubah menjadi serius dan membentuk segel yang rumit. Boom! Tepat ketika Mu Chen telah menyelesaikan segelnya, ada suara gemuruh yang terdengar dari laut berdaulatnya. Sebuah pilar besar energi spiritual terlihat melesat keluar dari laut kedaulatannya. Boom! Boom! Pilar energi spiritual membumbung tinggi di cakrawala dan turun tak lama kemudian. Itu seperti seekor naga raksasa yang bertabrakan dengan cara yang menakjubkan. Seluruh laut sovereign-nya berfluktuasi dengan gelombang deras pada saat ini. Cahaya ungu yang bersinar menyebar dari laut berdaulatnya. Ruang lokasi tabrakan dipelintir dari energi spiritual yang dahsyat. Roh Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat ke lokasi yang bercahaya saat dia membentuk segel dengan tangan mungilnya. Boom! Laut berdaulat bergetar sekali lagi saat energi spiritual tak terbatas yang seperti ular piton air membumbung tinggi di cakrawala. Pada akhirnya, mereka bersiul ke arah cahaya ungu yang seperti ikan paus besar yang menelan air. Pemandangan itu sangat luar biasa megah. Energi spiritual yang tak terbatas terus-menerus berkumpul. Seiring dengan mengalirnya energi spiritual yang tak terbatas, cahaya ungu itu menjadi semakin bersinar. Samar-samar di bawah pancaran itu, tampak ada sosok kolosal yang secara bertahap terbentuk. Langkah pertama pemurnian tubuh surgawi berdaulat, membentuk garis besar awal tubuh surgawi berdaulat dengan energi spiritualnya sendiri. Langkah itu semata-mata bergantung pada energi spiritual yang dimiliki seseorang. Laut berdaulat yang megah memiliki pilar-pilar cahaya yang menjulang tinggi di cakrawala, bersama dengan tangan-tangan kecil yang bergerak dari roh Mu Chen, dan dituangkan sepenuhnya ke dalam sosok cahaya. Sovereign Si yang memiliki energi spiritual tak terbatas pada awalnya jelas sedang terkuras dengan kecepatan tinggi. Namun, jelas tidak ada ancaman terhadap energi spiritual di laut berdaulat Mu Chen, karena dia memiliki fondasi yang kokoh yang semuanya disempurnakan secara pribadi olehnya. Selain menyatu dengan api abadi, jumlah energi spiritual yang dimilikinya jauh melampaui penguasa biasa. Dengan demikian, langkah ini berlangsung selama 10 menit penuh sebelum gerakan kekerasan di laut sovereign-nya berangsur-angsur menjadi tenang. Laut kedaulatannya ditutupi dengan cahaya ungu yang cemerlang. Roh Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia memfokuskan pandangannya ke cakrawala ungu. Ada sosok besar sekitar 1000 kaki yang secara bertahap terbentuk di cakrawala, sebelum akhirnya berdiri. Sosok itu berdiri di cakrawala dan berfluktuasi dengan riak energi spiritual yang mengerikan. Bentuk awal dari tubuh surgawi sovereign-nya telah terbentuk. Mu Chen memandang sosok ungu besar itu dan sejenak merasa lega di dalam hatinya. Tapi tak lama kemudian, hatinya menegang lagi karena dia tahu bahwa kilang akan segera dimulai. 9 matahari ilahi Lingzi, bertransformasi. Kata-kata berat terdengar dari hati Mu Chen. Di ruang kultivasi, 9 matahari ilahi Lingzi yang melayang di depan Mu Chen bergetar hebat, kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang cemerlang dan terbang ke mulut Mu Chen. Boom! Langit laut sovereign-nya tampak seperti terkoyak saat sinar cahaya yang cemerlang turun. Seolah-olah matahari telah turun. Lingzi yang bergoyang lembut bisa terlihat di dalamnya. Dari Lingzi, seolah-olah 9 matahari terbit. Roh Mu Chen mengangkat tangannya sambil menunjuk ke langit. 9 matahari sebagai tubuh. Lingzi 9 matahari ilahi melonjak saat turun ke arah kepala sosok cahaya ungu besar, sedikit demi sedikit. Ketika 9 matahari Divine Lingzi memasuki sosok besar itu, ia langsung terpecah. 9 matahari yang menyala-nyala melesat keluar saat mereka melayang di kepala, jantung, dan lokasi penting dari keempat anggota tubuh. Cek, cek. Ketika 9 matahari yang berkobar mengambil tempat mereka tampaknya telah berkobar dalam sekejap saat suhu yang mengerikan menyebar. Jumlah energi spiritual yang luar biasa di dalam sosok besar itu telah terbakar dengan kecepatan tinggi. Sosok besar itu dengan cepat menyusut ukurannya. Menurut kecepatan yang menakutkan, mungkin tidak perlu 10 tarikan napas untuk bentuk awal dari badan surgawi berdaulat yang telah dimurnikan dengan pahit oleh Mu Chen untuk dibakar menjadi sia-sia oleh 9 matahari. Dan ketika bentuk awal dari badan surgawi berdaulatnya dibakar, semua usaha yang dilakukan Mu Chen sebelumnya akan sia-sia. Di ruang kultivasi, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan menjentikkan jarinya. Gelang biji sawi di pergelangan tangannya bergetar saat arus mengalir keluar. Ketika arus itu mengalir keluar, kabut tebal naik di ruangan ini.
Kabut itu adalah arus energi spiritual yang terlihat seperti sungai kecil. Itu terbentuk dari cairan spiritual yang berdaulat. Sungai kecil itu mengandung setidaknya puluhan ribu tetes cairan spiritual berdaulat. Mu Chen tahu sebelumnya bahwa jika dia ingin memurnikan tubuh Dewa Matahari yang agung, dia akan membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat. Oleh karena itu, dia menyuruh 9 neter untuk membuka segel mangkuk kondensasi spiritual. Di tangannya, dia telah memperoleh sejumlah hampir 50.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Itu adalah jumlah yang sangat besar yang dapat dirasakan Mu Chen yang mungkin telah menghabiskan setengah dari energi spiritual dalam mangkuk kondensasi spiritual. Tetapi untuk memurnikan tubuh abadi matahari yang hebat dengan sukses, harga 50.000 cairan spiritual berdaulat masih sepadan. Arus energi spiritual yang terbentuk dengan cairan spiritual berdaulat tersedot ke dalam mulut Mu Chen. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak berani membiarkan energi spiritual yang mengerikan itu berhenti di tubuhnya dan langsung menuangkannya ke dalam bentuk awal tubuh surgawi berdaulat. Gemuruh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya merobek cakrawala laut berdaulat saat sejumlah besar energi spiritual mengalir ke tubuh surgawi berdaulat dari segala arah. Puff, puff. Seiring dengan mengalirnya energi spiritual dalam jumlah yang luar biasa, bentuk awal dari tubuh surgawi berdaulat, yang menyusut, telah melambat. Energi spiritual yang tak terbatas itu terus-menerus dibakar oleh 9 matahari. Seiring dengan setiap energi spiritual yang dibakar, akan ada kabut keemasan yang naik. Saat kabut keemasan naik, kabut tersebut diserap oleh bentuk awal dari tubuh surgawi yang berdaulat. Bersamaan dengan itu, fakula emas kecil-kecil mulai muncul di permukaan tubuh surga berdaulat berwarna ungu yang besar. Di bawah pembakaran 9 matahari yang menyala-nyala, energi spiritual dengan cepat terkuras dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam waktu setengah hari, arus yang terbentuk dari 10.000 cairan spiritual sovereign telah habis. Hasil dari energi spiritual itu memungkinkan bentuk awal tubuh surgawi berdaulat secara bertahap memancar dengan bongkahan fakula emas yang bertambah banyak. Roh Mu Chen mengubah segelnya. Langit terkoyak lagi saat retakan muncul. Ada arus energi spiritual lain yang turun. Jelas, dia akan menggunakan lebih banyak cairan spiritual berdaulat yang telah dia persiapkan. Jika langkah pertama adalah menggunakan energi spiritualnya sendiri, langkah kedua adalah melihat seberapa tebal dompetnya. Dan kecepatan kelelahan dari tubuh abadi matahari yang hebat ini juga membuat Mu Chen terkejut di dalam hatinya. Jika bukan karena dia mendapatkan mangkuk kondensasi spiritual yang memiliki kekayaan besar di turnamen Akademi Spiritual Besar, dan mendapatkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat yang ditimbun oleh Sekte Kuno, bahkan jika dia berhasil mengumpulkan semua bahan, dia akan gagal mengumpulkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat. Bagaimanapun, jumlah cairan spiritual berdaulat yang dibutuhkan oleh badan surgawi berdaulat biasa hanya tahun 1000 sampai tahun 2000, paling banyak. Tapi jumlah itu hampir tidak cukup untuk masuk ke sela-sela gigi di sini. Mu Chen dalam hati menghela nafas saat dia mulai fokus. Dia hanya perlu terus-menerus menuangkan cairan spiritual berdaulat ke dalam bentuk awal tubuh surgawi berdaulat untuk langkah kedua. Langkah ini berlangsung selama 8 hari. Selama 8 hari itu, dia tidak berhenti menuangkan energi spiritual. Tentu saja, 50.000 tetes cairan spiritual sovereign juga telah habis sampai di sini. Setelah menggunakan tetes terakhir cairan spiritual berdaulat, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan keheranan dengan temperamennya. Dia tahu bahwa jika orang lain tahu bahwa dia telah menggunakan 50.000 tetes cairan spiritual berdaulat untuk memurnikan tubuh surgawi berdaulatnya, mereka pasti akan ketakutan. Namun, ada hasil yang luar biasa setelah menggunakan 50.000 tetes cairan spiritual berdaulat itu. Di dalam laut berdaulat, roh Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat ke cakrawala. Ada sosok cahaya setinggi 1000 kaki berdiri di atas menara. Sosok itu tidak lagi berwarna ungu, tapi benar-benar berwarna keemasan. Cahaya keemasan menyebar ke setiap sudut sosok besar itu. Dilihat dari jauh, sosok itu seperti budak emas, berwibawa secara misterius dengan tekanan tanpa bentuk yang menyelimuti segalanya. Itu sangat menakutkan. Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa 9 matahari masih menyala di sosok emas itu, tetapi tidak mungkin lagi membakar benda langit berdaulat. Itu karena ini adalah tahap awal dari badan surgawi berdaulat sekarang. Langkah kedua dari 9 matahari sebagai tubuh berhasil. Mu Chen merasakan kelegaan luar biasa di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, tubuhnya menegang lagi saat kesedihan di matanya semakin dalam. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah langkah paling berbahaya untuk memurnikan tubuh abadi matahari yang agung. Jika dia tidak bisa melewatinya, maka semua usahanya akan sia-sia.
Di ruang kultivasi, Mu Chen membuka matanya saat dia menatap buah di depannya. Itu adalah buah matahari besar Void. Buah ini menyimpan energi spiritual yang menakutkan di dalamnya. Dibandingkan dengan Lingzi Suci 9 Matahari, itu bahkan lebih sombong. Mu Chen melihatnya, dan pada saat berikutnya, tatapannya menjadi tegas. Dia meraih buah matahari besar Void dan melemparkannya ke dalam mulutnya, tetapi matanya dipenuhi dengan perselisihan. Dia telah menunggu untuk waktu yang lama, dan dia menolak untuk berhenti di sini. Solar Agung memurnikan tubuh.